Miss Corla tercantik sejagat raya McDonald. Mungkin kayaknya nggak mungkin deh Bunda Dorce dibilang jahat. Soalnya kalau Bunda Dorce jahat, nanti Olga dan Ruben nggak mau deket sama Bunda Dorce. Apalagi ini, tak kemana-mana nih netizen kalau ngomongnya. Suka ngelaga-ngelaga. Sumpah ngakak kalau Bunda nyanyi Feve basi. Bunda pernah ke Meli. Meli apa Meli? Meli mana Meli? Meli Goslo. Meli apa? Bun, gimana pendapat Bunda Dorce kalau dikuburkan sebagai wanita atau lelaki, Bun? Ya itu terserah dia. Dia yang mati kok. Dia yang punya hak. Dia mau dikuburkan secara perempuan oleh keluarganya, keluarganya. Ya kalau ada ustadz yang ngomong dalil di sana dalil di sini, itu urusan dia, tanggung jawab dia. Dia yang melanggarnya dia sendiri, urusan dia. Kalau memang dia merasa dia perempuan, hati nuraninya perempuan, terlahir sebagai perempuan, ya biarin aja. Kalau pengkatnya Dolce itu operasi kelamin jadi perempuan, kalau dia mau dioperasi, kalau dia mau mati secara perempuan, itu urusan dia lah. Orang dia sholatnya juga perempuan kok. Ya, hak dia dong. Manusia kan cuma bisa ngasih saran. Tapi apapun keputusan semanusianya. Manusia hanya bisa ngasih nasihat, ngingatin. Tapi semuanya prinsipnya jatuh ke orangnya. Dia mau mati kayak perempuan kek, mau kayak laki kek, mau kayak banci kek, urusan dia. Yang mati kan dia. Yang ditanya kan dia. Ya kalau merasa gak mau nyolatin dia, gak usah sholatin dia. Dorce kan banyak keluarganya yang bisa nyolatin dia. Lagi ngapain sih mendakwakan Dorce? Urusan dia lah. Mau pansos, mau cari nama. Mau Dorce mau sholat, mau mati lelaki kayak mau mati perempuan, itu urusan dia, bukan urusan kita. Hak dia dong. Dia yang mati kok. Ya kalau nggak mau mandikan dia, nggak nyolatkan dia, di keluarganya punya dia kok. Dia bisa bisikan ke keluarganya. Ntar kalau gue mati caranya seperti ini ya. Hanya keluarganya yang tahu. Ya kita mendoakan aja yang terbaik. Bun joget lah. Bun lagu Agnes dong. Nanti kena ini, kena Bennett. Aduh. Si Dorce lagi rame di Lambe Tura. Gara-gara dia nggak terima masukan Ustadz. Nggak terima, maksudnya gimana? Di Lambe Tura. Bentar ya, bener lihat ya. Udah cek dulu. Lagian ngapain sih? Aduh, nggak usah lah. Maksudnya nggak usah lah menghakimin orang, ya. Nggak usah lah. Kalau dia mau meninggal secara dia mau perempuan, ya biarin aja perempuan. Kalau nggak mau sholatin dia, nggak usah sholatin. Nggak usah pakai niat ini niat perempuan apa, niat laki apa. Nggak usah. Jangan cari pamor. Di Lambe Tura ya. Bunda ke Lambe Tura ya. Lagi ngapain sih ngurusin dia? Biarin aja lah, gak usah didakwain. Dakwain aja diri sendiri. Ngapain sih? Itulah orang Indonesia tuh kadang-kadang ya. Penceramahnya juga kadang-kadang sibuk ngurusin orang. Biarin aja lah dia mau mati secara apa. Kan urusan dia, yang nanggung kan dia. Orang kan punya pilihan hidup. Ya lu hidupnya jadi ustaz ya kan? Ya udah, itu pilihan hidup lu. Ya dia juga begitu, punya pilihan hidup, jadi perempuan, ya udah pilihan dia. Lambe Tura yang mana? Lambe Tura. Yang mana satu ini? Lambe Tura yang mana? Yang MM ini ya? Mana? Nggak ada tuh. Dikritik sejumlah ulama, Dorce tegur balik terkait keinginan dia gimana? Ya Allah, orangnya belum mati kali ya, sibuk kali. Dorce agak lama sudah mewasiatkan dirinya agar dimakamkan sebagai perempuan. Belakang dia kan udah jadi perempuan dan udah disahkan sama negara jadi perempuan. Ya udah, negara tanggung jawab nanti di akhirat. Udah mengesahkan dirinya jadi perempuan. Ya udah, mati secara perempuan.
Kan di dalam agama tuh patuhilah pemerintahmu. Agama kan menyuruh kita untuk mematuhi pemerintah. Ya dia udah mematuhi perintahnya, dia udah mengikuti aturan pemerintah, dia udah menjadi udah mengesahkan diri sebagai perempuan, ya udah gitu aja. Kan dia ditanya tuh sama yang ininya, lagi yang nanya juga repot ya, nyinyir yang nanya-nanya, bener loh. Yang Dorce di interview itu nyinyir nanya, mati orang pun gua tanyain. Ya kan jadinya jadi bumerang buat orang-orang. Pakai mati ditanyain segala macam. Siapa sih wawancara dia itu? Kalau mau nanya-nanya yang terkait dengan penyakitnya aja, nggak usah sampai matinya segala macam. Mbak Dorce matinya mau cara apa? Sekalian tanya sholatnya pakai sejadah. Yang kalau gue langsung gue jawab, ngapain nanya gue? Mau mati gue kayak apa? Mau mati gue dipatung kayak dia keras juga urusan gue. Yang nanya itu juga kadang-kadang kerajinan, penyinyiran. Pakai nanya-nanya. Ngapain nanya-nanya? Orang matinya kayak lu, interview orang jangan berlebihan. Jangan sampai aib masalah mati orang pun dipertanyakan. Lu nengok dia kan perempuan tuh. Udah mengesahkan diri sebagai perempuan, anggaplah dia perempuan. Kalau orang anggap dia banci, itu urusan orang lain. Elunya sebagai pengacara, elunya sebagai wawancara profesional cara berpikir. Akhirnya jadi bumerang. Ya namanya ditanya, gue jawabnya. Kalau gue ditanya begitu, gue jawab apa? Mati saya. Kalau nggak ada yang nyolatin gue, nggak masalah. Kalau mati gue jadi kegaduhan, ya, jadi ribet tidak dalil, masukkan ke kuburan, tanam, diam. Mau disembayangin, silahkan. Nggak mau disembayangin, bukan urusan kau. Keluarga aku masih bisa sembayangin gue. Dengan cara apa? Mau mati gue cara apapun terserah. Mau mati cara laki, mati laki. Cara perempuan, cara bencong, matiin. Udah. Yang ini, yang nanya-nanya itu kadang-kadang kurang dipakai otaknya. Ngapain nanya-nanya orang mau mati kayak apa? Cara apa? Dorce itu kan udah sah jadi perempuan, udah disahkan sama pemerintah, udah disahkan sama negara Indonesia. Dia udah mengikuti aturan Indonesia, ya kan? Patuhilah pemimpinmu atau undang-undang Indonesia itu, dia udah patuh. Apalagi dipertanya-tanyakan mau mati kayak apa? Kalau gue gimana, nggak usah digantung aja di pohon, biar dimakanin lalat. Lama-lama habis jasad gue, udah habis. Orang mati aja direpot-repotin. Orang yang belum mati pun dipertanyakan. Sama sore. Yang agama kan dia, yang beragama dia, yang ngejalinin agama dia, sholatnya sholat dia, yang bertuhan juga dia. Ngapain diperbincangkan? Mau Dorce matinya kayak apa? Mau disembayangin cara apa? Ya kan? Kita kan nggak tahu. Tiba-tiba dia pas matinya dia terbuka apa pikiran dia. Oh ya, gue lahir sebagai seorang lelaki. Taruhlah dia merubah diri jadi perempuan. Tiba-tiba dia ada itu. Nah, biarkan aja biar aja Tuhan memberikan ilham di dirinya dia. Gak usah recok. Ya kalau masalahnya diperkarakan masalah dia matinya, Tuhan itu nggak buta. Tuhan itu nggak maha bodoh. Dia maha pintar, dia maha tahu, dia maha segala-galanya. Dia akan mengadili dengan secara adil. Kebaikan Dorce, kejahatan Dorce. Manusia nggak usah banyak bacot. Urus aja mati lu. Dia kan banyak sisi baiknya juga. Nah, ayo. Lu punya anak yatim belum? Dia punya anak yatim. Dia udah udah ngurusin berapa anak? Anak-anak yatim dikumpulin, diurusinnya, dikasih makan sama dia. Nah, lu ada ngurusin anak yatim nggak? Baru berapa tahun? Dorce udah berapa tahun? Bandingkan dong amal lu sama amalnya Dorce. Lebih banyak mana? Lebih lama mana siapa? Lebih banyak mana amal dan beranak-beranaknya? Lu berbuat amal baru kemarin sore. Dorce dari mulai dia udah punya uang, tahun berapa, bulan berapa? Apa nggak dihitung tuh berapa lama sampai sekarang dia? Nah, lu baru tahun kemarin.
Matinya orang aja diurus-urus. Mau dia mati kayak perempuan urusan dia. Nggak usah recok dengan sholatnya. Niatnya apa nih? Hah? Niatnya apa? Sampai ke sono-sono. Nggak usah diniatin. Ya? Mau almarhumah, mau almarhum, terserah. Doa aja hamba Allah. Dah, cucu apa? Gampang. Ya kan? Semoga Mbak Dorce, hamba Allah, diterima kematiannya. Udah. Iya kan? Nggak sulit kan? Hamba Allah. Kalau bingung, apa kodrat dia? Hamba Allah aja udah, dia kan hamba Allah. Semoga almarhum, semoga kewafatan Dorce sebagai hamba Allah diterima kebaikan dan amal ibadahnya. Udah cukup. Kalau kau bimbang, nggak usah repot. Sibuk pada cari pansos semua. Nggak ulamanya. Ulama-ulama itu mah ulama-ulama kacangan. Ulama beneran mana mau dia repoti masalah aib orang. Ulama kacangan. Ulama pengen pansos, pengen cari duit. Ulama nggak jelas. Kan banyak ulama-ulama saat pengen cari duit dari pansos. Biar kaya, biar numpuk harta bendanya, sampai ngurusin politik pula lagi. Nggak tahu bidangnya apa, bidang penceramah jadi ke politik, bidangnya dakwah jadi ke artis. Ngapain? Ngurusin tuh umat, tuh urusin. Bangun anak ya, bangun rumah, bangun masjid, bangun anak yatim. Ayo berinfak, bersedekah, orang mati biarin aja, masa bodoh mau mati kayak apa? Dipertikaikan, dipercekcokkan. Kadang-kadang gue nggak ngerti Indonesia itu banyak demam agama. Kalau gue dalam hidup gue selalu berdoa, ya Allah, matikan aku dengan kebaikan-Mu. Matikan aku dengan jalan yang kau tunjukkan, jalan pilihan-Mu. Mau mati pesawat kek, nggak nampak mayatnya, terserah. Ya kan? Biarin aja. Ya kan, daripada mayatnya ribet mau diapain, udah mati hancur, hancur. Udah jadi cuma nama doang. Udah yasinan, tahlilan sono. Bener banget sih kata Bunda. Iya, kadang-kadang masalah gitu aja direpoti. Masih banyak persoalan lain. Gak usah mikirin matinya orang. Masih banyak pengajian yang perlu diajarin ke umat. Bukan cara mati orang, ya. Mati mah urusan dia. Jangan ngikutin individu orang, ngurusin individu orang. Dia mau matinya mau ditombak, mau dipanah, mau dimasukkan ke peti. Ada lagi tuh yang ngomong ke orang mati didadanin. Ya namanya dia Laura beragama Nasrani dan menurut agama mereka ya seperti itu, nggak usah dibawelin. Banyak ini ya, kadang-kadang gue karena suka malu sendiri loh gue. Suka malu sendiri gue, ini lu orang ngakunya orang Islam. Tapi mayatnya orang Nasrani lu ikut campur. Lu olok-olok. Urus aja mayat lu. Doain aja seagama dengan lu, seiman dengan lu. Orang Nasrani mau matinya didadanin kayak mau diapain urusan dia. Enak pakai kuah daging. Pakai kuah daging. Urusan dia. Terlalu capek ngurus hidup orang. Ya. Makanya belajar Bhinneka Tunggal Ika. Gak pernah sekolah, buka buku baru. Ambil khusus Bhinneka Tunggal Ika. Khusus Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kenalin itu berapa suku dan agama di Indonesia itu, kenalin. Suku ini adatnya seperti ini, agama ini adatnya seperti ini, ritualnya seperti ini. Orang Islam meninggalnya bagaimana, ditahlilin 7 hari 7 malam, 40 hari 40 malam. Banyak macem. Nah, terus kalau misalnya orang Nasrani bilang, kenapa orang mati ditahlil sampai hari ke-7, hari ke-50, hari ke-100, hari ke-40? Apa jawaban lo? Pasti punya jawaban kan? Mereka juga sama. Jadi nggak usah menyinyirin. Hiduplah seperti gue.
Mila rambut panjang. Ini kadang-kadang orang kok mati dandanin sih, orang mati kok di make upin. Ya biarin aja di make upin, Laura cantik kok. Kenapa? Lu mati digondol. Kadang-kadang gue suka malu, males gue baca komen kan. Apa ya, kadang-kadang Bunda suka berpikir kayak gimana ya. Kok makin hari kok makin banyak yang bodoh, banyak yang goblok gitu loh. Ritual kematian agama lain aja lu kecampur. Lu olok-olok. Hah? Agama tidak mengajarkan untuk mengolok-olok agama orang lain. Ya, agama nggak mengajarkan Islam, apalagi Islam sebagai gue sebagai orang Islam tidak mengajarkan. Olok-olok itu agama Nasrani, caci maki itu agama Nasrani, fitnah kematian mereka kau iniin, kau jadikan bahan tertawaan, nggak boleh. Kau bukan pengikut Nabi, artinya kau pengikut Dajjal kau. Sudah bun, sudah. Udah bun, makan aja. Joget aja napa bun? Enggak, kadang-kadang bun ya, ini Bunda nggak perpanjang lagi ya. Masih banyak orang Islam yang pinter otaknya. Tapi yang nggak pinter itu, aduh, bingung gue. Bingung mikirnya. Kayak di sini nih. Kalian nongkrong di akunku. Buat aku, kalian semua keluargaku. Buat aku, kalian semua saudaraku. Saudara sebangsa, saudara seagama. Aku nggak ngadu domba kalian. Yang Nasrani baik akalnya, baik hatinya, jernih pemikirannya. Yang Islam, jernih akalnya, baik hatinya, sama di mataku. Aku nggak ngadu domba ya. Jadi jangan bilang aku domba, enggak. Gitu loh, maksudku gitu loh. Ini kok nggak halus, kok nggak bisa ditumbuk kau. Ini bukan daging dendeng kayaknya nih ya, ha? Bukan ya? Hah? Panas sekali ini, ah. Coba kita goreng daging ini ya, enak nggak digoreng-goreng kecil? Ini mah tulang semua, bodoh. Ketipu aku. Ini mah tulang semua. Udah masakkan aja di sini sekali, udah. Hah? Ini udah masak belum ya? Hah? Belum masak ini. Donibinya udah banyak, lama donibinya hancur. Masukkan aja donibinya. Ini udah masak kok. Udah masukkan sini aja sekalian, dah. Dagingnya manis kok. Apa jadi masakanku nih, biar aja situ yang penting aku makan. Daripada aku makan debu. Iya kan? Mbak Dorce kan nggak minta mau jadi bencong. Dia nggak minta punya apa namanya, punya ini lagi buat orang awam kadang-kadang ya. Itu laki-laki jadi perempuan melanggar kodrat. Dia nggak akan jadi seperti kalau bukan dari hati yang paling dalam. Dan hati itu bukan buatan dia sendiri, itu udah dari lahir, punya dua karakter. Tuhan aja bisa menciptakan dua kelamin. Masa dua karakter Tuhan gak bisa ciptakan antara laki dan perempuan? Binatang aja ada. Bimo itu, ikan itu, kalau misalnya di antara dua jenis lelaki, satu jadi perempuan. Tuhan itu maha pencipta. Ini kita bicara soal banci asli dari lahir ya. Kita nggak bicara laki-laki jadi banci, enggak. Kita bicara sosok banci memang dari lahir, yang dua kelamin sama dua karakter. Emangnya nggak ini? Coba laki-laki yang teriak-teriak itu jadi banci, minta sama Tuhan, jadikan aku bencong detik ini juga. Tahan nggak lo? Minta sama Tuhan, Tuhan aku pengen tahu deh, kayak mana sih jiwa bencong itu? Kayak mana sih? Gitu loh, minta sama Tuhan. Nah, untuk seminggu aja jadi bencong kau. Gila kau.
Makanya bencong-bencong yang bencong-bencong yang tertakdir dengan dua karakter itu, dengan dua individual, laki dan perempuan, itulah tadi kelebihan XXY-nya itu. Secara dokter aja udah jelas. Yang tulang-tulang lunak. Bencong nggak mau dilahirkan jadi bencong. Kalau mau di dua pilihan, laki apa perempuan, jelas gitu loh. Tapi kayak mana? Dari kecil udah kelihatan kelakuannya kayak perempuan, menyenangin hal yang indah, yang feminim mau dipaksa. Lelaki asli dari lahir kalau memang udah jualnya laki, suruh main bola nafsu, banci suruh main bola mana mungkin mau. Memang bukan ke situ arahnya. Begitu dia gede, begitu dia dewasa, mulai naiklah hasratnya. Mulai dia memilih mana yang dia sesuai dengan hatinya, mana dia mulai ternafsu dengan nafsu biharnya, kemana arahnya. Itu kan suci dari hati paling dalam, nggak bisa dibuat-buat. Kalau dia nggak punya nafsu sama laki, berarti dia laki. Kalau dia punya nafsu sama perempuan, berarti dia laki. Tapi kalau dia nggak punya nafsu sama perempuan, nafsu sama laki, berarti cacat. Udah gitu aja pikirannya, cacat. Visinya nggak cacat, hati nurani yang cacat. Udah gitu aja, pahamin aja semuanya. Bencong kan banyak di dunia ini. Nggak usah dihitung. Kecuali bencong cuma satu di dunia ini. Bencong kan bertaburan, di mana-mana ada. Coba laki-laki asli jadi bencong, mana mungkin bisa. Bencong memang udah seperti itu. Jangan pura-pura jadi bencong kayak Wilmar. Nah, kalau kayak model Wilmar tuh boleh diragukan. Kalau Wilmar tuh boleh diragukan. Karena dalam hidup ceritanya dia katanya dia pernah punya anak. Dia pernah punya anak, punya istri. Artinya dia bisa melakukan seks. Artinya dia punya memiliki sahwat. Kalau dalam agama itu disebut sahwat. Dia punya sahwat sama perempuan. Kenapa nggak diterusin aja jadi laki, jadi tukang becak kek? Nah. Terus banci yang nggak punya sahwat sama perempuan dipaksa-paksa gitu. Itu malah bikin dia gila. Kayak gue, disuruh jilatin nenong, ya sama aja gue lesbi. Gue nggak punya nafsu jilat nenong, suruh jilat nenong. Jilat nenong, kolak jilat. Lu aja jilat, gak nyuruh gue. Iya kan? Iya kan? Laki nggak punya sahabat sama perempuan, dipaksa-paksa suruh ngejilatnya, nggak mungkin bisa lah dia. Ya makanya berbanggalah kalian yang sempurna. Berbanggalah sebagai lelaki punya sahabat sama perempuan. Nggak usah caci maki, nggak usah hina lelaki yang nggak punya sahabat sama perempuan. Itu udah urusan antara dia sama Tuhan. Jalankan aja hidup kau. Repot amat sih mikirnya ya orang bisa ini kadang-kadang ya, nggak semuanya, kadang-kadang. Lu kadang duka silih berganti mang. Kadang-kadang yang buat film nggak juga apa, laki-laki yang asli jadi perempuan. Nggak ada laki-laki asli mau jadi perempuan. Boro-boro jadi perempuan. Dandanannya geli. Lelaki asli mana hobi jadi perempuan. Gila aja katanya dia nanti. Coba tanya sama abang-abang kalian yang lelaki murni, mau nggak jadi perempuan? Mana mau. Kalau bencong itu udah sifatnya udah kayak gitu dari lahir. Makanya dia bingung kemana arahnya cocok buat dia, yang pas dengan dia, ya perempuan lah, ya kan? Yang bisa berubah jadi laki ya alhamdulillah, bersyukur. Tapi jangan kau memaksakan diri. Nggak bisa berubah jadi laki-laki, terlalu terbawa dari lahir. Ya sudah, ikutin aja jalan ceritamu.
Kan ada bencong yang itu mungkin bencong-bencong yang bisa kawin lagi, bisa kawin sama itu mungkin bencongnya tuh bukan bencong dari lahir. Bencong salah alamat. Pasti nanti ada penyesalan itu. Kalau bencong dari lahir mana nyesal dia. Orang dari lahir ngapain disesali. Tapi kalau bencong-bencong yang merasa, oh ya gue nih kayak terjerumus di dalam dunia bencong. Sebenarnya kan gue laki-laki tergaul sama bencong, pengen jadi bencong. Suatu saat dia pakai nyesal. Tobatlah dia, kembali ke jalan laki-laki. Nah kalau bencong asli, mau ngapain, bingung lah dia. Makanya baca itu riwayat-riwayat. Bencong itu ada dua. Satu bencong yang tidak penciptaan dirinya sendiri, satu bencong penciptaan dari Maha Kuasa. Sampai 2 kelamin. Ada itu. Yang tidak memberat-beratkan jadi perempuan. Murni dari lahir, bawaan feminimnya. Melebihin hormonnya. Hormon perempuannya lebih banyak daripada hormon bujangnya. Yang dibilang dosa itu lelaki menyerupai perempuan apabila dia punya syahwat. Udah ya, live-nya udah mau habis tuh. Kok udah 4 jam ya? Ay Tuhan. Kola apa tuh? Mama kau lah pecun. Kok nyuruh gue? Kok ngamuk kau? Bunda menyesal nggak? Ngapain aku nyesal? Aku perempuan kok. Ngapain aku nyesal? Nggak ada penyesalan dalam hatiku. Aku perempuan kok, lahir. Aku aja dari lahir perempuan. Ngapain aku nyesal? Nggak ada penyesalan dalam hidupku menjadi apapun. Nggak ada penyesalan. Tuhan menciptakan apa dalam diriku itu